Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sangat luar biasa. Kembali lagi bersama dengan saya, Ibu RL, dalam materi semantik. Apa itu ya semantik? Ya, semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna atau arti dalam bahasa. Mari kita bersama-sama membacanya di dalam hati kita, pendalaman mengenai pengertian semantik. Baik, ada 7 yang merupakan sifat-sifat semantik. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Makna abstrak di sini adalah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Yang kedua adalah bersifat kontekstual. Artinya di sini adalah maknanya tergantung kepada konteks pemakainya. Yang ketiga bersifat relasional. Ada hubungan atau keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga memberikan makna yang baru. Yang keempat bersifat dinamis. Makna ini akan berubah tergantung kepada situasi ataupun perkembangan zaman maupun budaya. Yang kelima adalah bersifat sistematis. Makna dalam bahasa itu mengikuti peraturan yang tertentu. Berikutnya yang keenam adalah bersifat produktif. Makna kata akan mengalami makna baru akibat proses bahasa. Kemudian yang ketujuh bersifat hierarkis dan evaluatif, artinya memiliki tingkatan dan urutan dari umum ke khusus dan memiliki penilaian. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada slide berikut ini. Apa saja yang merupakan ruang lingkup semantik? Ada 3 hal yang merupakan ruang lingkup semantik. Yang pertama adalah berdasarkan jenis makna. Apa saja yang terdapat di dalamnya? Yaitu ada makna leksikal, ada makna gramatikal, ada makna konotatif, dan denotatif. Kemudian yang kedua, berdasarkan hubungan antar makna. Di dalamnya tercakup ada makna sinonim, antonim, hiponim, dan hipernim. Dan yang terakhir berdasarkan kepada perubahan makna atau pergeseran makna. Di dalamnya meliputi perluasan makna, penyempitan makna, makna amelioratif, makna peoratif, dan makna sinestesia. Bagaimana lebih dalamnya? Yuk kita saksikan slide berikut ini. Baik, yang pertama kita akan mengkaji apa itu makna leksikal. Makna leksikal itu adalah makna yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti contoh, kata kursi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tempat duduk. Untuk selanjutnya, silahkan kita seluruhnya membaca slide tersebut. Yang kedua, kita akan masuk kepada makna gramatikal. Apa ya itu makna gramatikal? Makna yang muncul akibat proses tata bahasa. Jadi pada gramatikal ini, ketika sebuah kata dasar mengalami proses tata bahasa, maknanya akan berubah. Proses apa saja? Bisa saja mengalami proses imbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Boleh kita sama-sama membaca slide tersebut sebagai contoh yang mengalami proses gramatikal. Makna gramatikal ini kita akan gunakan ke dalam kalimat. Mari kita sama-sama membacanya. Dalam rapat guru, Ibu Wati berkata, Pak Silalahi adalah pembimbing lomba puisi tingkat kabupaten. Kemudian Ibu Lilis menjawab, anak-anak sangat menghormati pembimbing mereka karena selalu sabar. Di sini kata yang mengalami makna gramatikal itu adalah kata pembimbing. Yang maksudnya di sini adalah pelaku yang melakukan tindakan untuk membimbing. Jadi makna gramatikal adalah makna yang mengalami proses perubahan makna apabila dia mengalami proses gramatikal. Selanjutnya, ada istilah dengan makna denotasi. Ya,
Apa itu makna denotasi? Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan asalnya atau apa adanya. Kita bisa lihat contoh pada slide tersebut. Ada kata Bu Neni duduk di bangku guru sambil membaca daftar hadir. Makna bangku di sini adalah kursi dan tempat duduk. Jadi sudah jelas maknanya adalah nyata dan bisa dilihat. Bagaimana itu dengan makna konotasi? Ya, makna konotasi itu lebih bersifat subjektif, emosional, kiasan, tergantung kepada pengguna kata tersebut. Sebagai contoh, kita lihat pada slide di depan, di hadapan kita. Pak Silalahi adalah tangan dingin dalam dunia pendidikan. Ya, apa arti kata tangan dingin di sini? Maknanya adalah mengkiaskan orang yang sangat ahli dan berhasil membina. Bukan berarti tangannya dalam kondisi dingin. Itulah yang dimaksud dengan makna konotasi. Baik, kita akan masuk kepada gejala-gejala perubahan makna. Di dalamnya akan kita bahas atau kita kaji mengenai perluasan makna. Makna meluas ini artinya adalah kalau dulu cakupannya itu lebih spesifik, lebih khusus, namun sekarang cakupannya itu lebih luas atau lebih menyebar. Kita bisa melihat ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah awalnya, seperti yang sudah saya katakan tadi, awalnya itu lebih khusus. Yang kedua, makna baru mencakup lebih banyak hal. Yang ketiga, bersifat umum. Kenapa umum? Karena bisa terjadi karena perubahan zaman, ilmu pengetahuan, ataupun penggunaan sosial. Kita ambil sebagai contoh, kata ibu. Dulu maknanya hanya kepada ibu yang melahirkan kita. Namun sekarang setiap wanita yang sudah dewasa bisa kita sebut dengan kata ibu. Seperti di sekolah, kita bisa memanggil kata ibu guru. Jadi bukan hanya kepada ibu yang melahirkan, tetapi maknanya sekarang lebih luas. Baik, gejala perubahan makna yang kedua adalah penyempitan makna. Penyempitan makna di sini maksudnya adalah dulu makna ini meluas, namun sekarang mengalami makna yang lebih khusus atau lebih spesifik. Kita bisa melihat ciri-cirinya dalam slide tersebut. Sebagai contoh, dulu kata sarjana itu dikatakan seluruhnya kepada orang yang secara pengetahuan dia sudah ahli, sudah mampu atau sudah mumpuni. Namun sekarang kata sarjana itu hanya ditujukan ketika seseorang itu telah menyelesaikan studinya dari perguruan tinggi sehingga dikatakan sarjana pendidikan, sarjana teologi, dan lain sebagainya. Gejala perubahan makna yang ketiga adalah sinestesia. Ya, apa itu sinestesia? Makna satu kata akan berubah apabila ditanggapi oleh dua indera yang berbeda. Sekali lagi, sinestesia adalah satu kata akan berubah makna ketika ditanggapi oleh dua indera yang berbeda. Sebagai ciri-ciri bisa kita lihat pada slide tersebut. Baik, kita akan masuk kepada contohnya. Suaramu begitu manis, seperti alunan lagu yang menenangkan hatiku. Satu kata yaitu kata manis, namun ditanggapi oleh dua indera yang berbeda. Yang pertama adalah kata manis itu apabila dirasakan oleh indera pengecap. Yang kedua adalah dirasakan oleh indera pendengar, yaitu telinga kita. Sehingga kata manis di sini mengalami perubahan makna. Yang tadinya rasa manis itu dirasakan oleh pengecap, namun kata manis itu berubah makna ketika kita mendengar suara yang enak didengar oleh telinga kita. Amelioratif. Amelioratif adalah makna yang lebih halus dan lebih positif dan lebih enak didengar dan dirasakan. Baik, sebagai contoh kita bisa lihat pada slide. Asisten rumah tangga itu sangat terampil dan dipercaya menjaga anak-anaknya selama kami bekerja. Ya, kata asisten rumah tangga menggantikan kata pembantu.
Jadi kata asisten rumah tangga ini lebih sopan, lebih indah, dan lebih terhormat daripada kata pembantu. Baik, yang berikutnya adalah peoratif. Ingat saja kata peor. Ya, arti peor ini artinya adalah kurang indah atau lebih bermakna negatif atau lebih rendah. Sebagai contoh, gaya hidupnya seperti orang kampungan, padahal ia tinggal di kota besar. Satu kata di sana adalah kata kampungan mengalami pergeseran makna. Dulu, makna kata kampungan ini artinya adalah berasal dari kampung ataupun dari desa. Namun mengalami pergeseran makna lebih negatif lagi, artinya adalah orang yang berperilaku atau gaya hidup yang dianggap kuno atau tidak modern. Kita masuk kepada kajian yang ketiga, bentuk-bentuk pertalian makna. Di sini ada dua hal yang Ibu tekankan, yang kami tekankan, yaitu kata umum dan kata khusus. Iya, apa itu kata umum atau istilah lain disebut dengan hipernim? Artinya adalah kata yang memiliki makna yang lebih luas dan cakupannya lebih banyak. Sementara selanjutnya ada kata khusus atau hiponim. Nah, artinya di sini adalah makna kata yang lebih sedikit dan merujuk kepada hal yang lebih spesifik. Contohnya, kalimat ibu membeli buah di pasar. Ya, kata ibu di sini adalah bermakna umum, lebih meluas maknanya. Contoh berikutnya adalah buah yang dibeli ibu adalah mangga dan pisang. Ya, yang manakah yang merupakan kata khusus? Benar sekali. Di sana ada kata mangga dan pisang, merupakan kata khusus atau hiponim. Berikutnya kita masuk pertalian selanjutnya adalah kata sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sebagai contoh ada kata indah, sinonimnya adalah elok. Yang kedua ada kata antonim. Makna kata antonim artinya adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang berlawanan. Sebagai contoh ada kata tinggi, lawan katanya adalah kata rendah. Baik, untuk memperdalam atau memperkuat, memperkaya kita mengenai materi semantik ini, di hadapan kita telah kami berikan sebagai soal-soal untuk pemahaman kita. Mari kita bersama-sama mengerjakannya di dalam kertas kita masing-masing, agar kita lebih paham bagaimana itu mengenai materi semantik. Baik, demikianlah materi semantik telah kami paparkan. Semoga materi ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Salam literasi, ayo membaca keren.